Jangan takut untuk memulai. Tanpa kita memulai, kita tidak tahu seberapa sulit, seberapa besar tantangan yang ketika teman-teman nanti sudah terjun ke dunia content creator, terlebih yang sudah mempunyai penghasilan, itu lebih ribet, lebih sulit daripada teman-teman menjadi content creator. Oke teman-teman, masri.wng, kita bertemu lagi di channelnya masri.wng. Sudah lama banget saya tidak membuat video, mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan ya. Ternyata menjadi konten kreator yang sambil bekerja, yang punya pekerjaan rutin, itu sangat tidak mudah. Butuh waktu, butuh tenaga ekstra untuk melakukan pembuatan video, editing dan sebagainya. Di sisi lain, kita juga mengerjakan tugas kita sebagai seorang pekerja, dan juga mungkin yang bagi teman-teman yang sudah berumah tangga, aktivitas pekerjaan di rumah banyak menyita waktu. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit sharing aja bahwa ketika kita menjadi konten kreator, tentunya teori dari teman-teman kita yang sudah terjun ke dunia konten kreator, katanya buat video dulu seadanya, menggunakan alat seadanya, upload terus dan konsisten. Nah, itu menjadi salah satu ciri bagi teman-teman ingin terjun ke dunia konten kreator. Menggunakan alat seadanya itu menjadi hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan. Mungkin HP-nya juga HP yang seperti biasa, kemudian diedit dengan edit yang juga seperti biasa, kemudian diupload. Nah, itu mungkin perjalanan di awal menjadi seorang konten kreator. Tetapi ternyata setelah kita bertahun-tahun menekuni dunia konten kreator, kita semakin tahu bahwa kemauan dari penonton itu tidak hanya sebuah video, tapi kadang mereka menuntut untuk video kita itu berkualitas dari segi audio dan juga videonya. Perjalanan menjadi konten kreator sudah saya share di video saya sebelumnya. Mungkin awalnya juga saya hanya menggunakan HP biasa, dan kemudian saya menggunakan HP yang itu saya buat video, yaitu menggunakan iPhone 11. Karena audionya juga hal yang penting, saya juga beli mikrofon wireless. Nah, selain menggunakan mikrofon wireless yang saya buat konten-konten di luar, mungkin saya juga membuat alat studio yang seadanya seperti ini, dan juga saya membeli mikrofon ini. Nah, mikrofon ini sudah saya share di video saya sebelumnya. Ini menjadi tuntutan bahwa menjadi konten kreator itu tidak hanya bermodalkan alat seadanya, tapi kita harus upgrade dari sisi peralatannya. Tidak hanya cara penyampaian, kemudian editing, kemudian materinya, tapi segi peralatan itu sangat-sangat mendukung sekali. Setelah saya menggunakan HP itu, kemudian beli mikrofon, ternyata ketika kita ngonten itu juga memerlukan sebuah peralatan yang mungkin mendukung. Salah satunya adalah membeli sebuah kamera, ini second, karena konten kreator pemula, maaf ya teman-teman, konten kreator pemula, saya juga menggunakan atau beli kamera. Ini juga seri lama, karena pengen rasanya ingin mempunyai kamera DSLR. Walaupun zaman sekarang itu kebanyakan sudah kameranya mirrorless, tapi saya beli ini karena tergantung dari budget yang saya miliki. Dan saya juga membelinya itu second dengan tipe yang paling lama. Ini adalah EOS 1500D, yang ini sangat standar banget. Mungkin bagi konten kreator yang sudah familiar, sudah jago, ini standar banget. Tapi bagi saya sebagai konten kreator yang sudah terjun lama dan merintis sendiri, saya sudah lama mempunyai penghasilan yang dibilang masih sedikit, ini menjadi berkah bagi saya bisa membeli kamera EOS 1500D. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah kita membeli kamera, baik membuat video di luar atau mungkin foto, itu ternyata kurang maksimal. Dan akhirnya apa yang saya lakukan yaitu saya harus upgrade lensanya. Nah, kebetulan saya browsing di internet, mencari lensa yang mungkin cocok dengan kamera standar ini dan cocok dengan budget tentunya. Apa sih lensa yang saya butuhkan? Saya juga ingin memperbaiki kualitas dari mungkin segi dari videografi saya atau mungkin fotografi saya, yang dimana secara teknis, secara pengambilan video
kemudian itu sudah saya punya materinya karena ada di mata kuliah saya waktu itu, maka saya mencoba untuk mencari lensa. Nah, dan menemukan lensa yang itu juga berdasarkan dari rekomendasi dari teman saya agar beli lensa yang ini bisa dipakai multifungsi, informasinya begitu. Menjadi lensa yang katanya bisa dipakai untuk pengambilan gambar jenis apapun, informasinya seperti itu. Dan hari ini barang itu sudah sampai di rumah. Jadi di video kali ini teman-teman menyampaikan kepada teman-teman semua yang mau terjun ke dunia konten kreator, tentunya apalagi teman-teman pemula, memang langkah pertama teman-teman harus melakukan pengambilan gambar atau shoot berdasarkan dari alat yang teman-teman punya. Jangan langsung beli barang yang super mahal atau mungkin super mewah atau mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Kalau teman-teman memang baru mau terjun ke dunia konten kreator, gunakan peralatan seadanya. Kalau di awal itu yang perlu adalah konsistensi teman-teman membuat dan mengupload video. Langkah kedua, ya teman-teman coba perbaiki dari segi teknik editingnya. Nah, ketika teman-teman nanti mungkin sudah berhasil, sudah menemukan konten teman-teman itu sudah satu tema, satu niche, dan sudah mendapatkan subscriber itu yang tanpa kita harus mencari itu sudah datang sendiri. Nah, itu yang penting ya, bisa di-upgrade peralatannya. Nah, salah satunya mungkin membeli HP dulu yang kualitas kameranya lebih naik sedikit dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini hanya sharing saja bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia kreator. Jangan takut untuk memulai karena tanpa kita memulai kita tidak tahu seberapa sulit, seberapa besar tantangan yang ketika teman-teman nanti sudah terjun ke dunia konten kreator, terlebih yang sudah mempunyai penghasilan itu lebih ribet, lebih sulit daripada memulai menjadi konten kreator. Jadi memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu yang sangat sulit. Karena ketika kita sudah menjadi seorang konten kreator atau mungkin sudah mempunyai penghasilan, harus mempunyai target yang tinggi, harus mempunyai pembuatan video itu yang baik, yang bagus, yang mudah diterima oleh penonton kita. Tapi di sisi lain ya teman-teman jangan takut untuk terjun ke situ. Yang terpenting adalah mau konsisten dan bekerja keras. Oke, terima kasih teman-teman Masri.WNG. Saya akan unboxing ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa atau peralatan yang kita punyai untuk menjadi konten kreator itu dibilang wajib ya nggak wajib, tapi itu kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita sendiri dan juga nanti diperuntukkan untuk penonton kita agar hasilnya itu lebih baik, lebih bagus dan bisa dinikmati. Di depan saya sudah beli lensa yang ini, katanya saya juga karena pemula di bidang kamera ini, saya sangat pemula banget ya, tidak tahu mana yang baik, mana yang bagus, tapi saya juga bertanya kepada teman-teman atau lensa apa sih yang bisa dipakai untuk multifungsi. Nah, salah satunya yang saya beli ini saya beli second, kita unboxing. Kameranya ini apa, nanti kita spill setelah saya buka ya, karena saya juga nggak tahu nih bentuknya seperti apa ya. Ini seperti ini, karena ini juga second, mungkin kardusnya juga seperti ini. Apakah di dalamnya ada kardus lagi, saya nggak tahu. Ini saya beli second dengan harga, di sini harganya. Saya buka ini dulu ya. Ini adalah pembersih lensanya dan ini paketnya. Ini paketnya. Ini bonusnya mungkin ya. Ini lens shoot ya, lens shoot. Teman-teman, kameranya adalah ini.